Baik, apa kabar Evan Mania? Kita sekarang masuk PPKM, jadi pelan-pelan koleksi mobil, maksudnya punya duit harus koleksi mobil Formula One, replika Formula One, karena ternyata sudah 10 tahun saya tidak mengikuti. Kemarin saya lihat harganya yang 118 sudah pusing, akhirnya terpaksa saya harus mecah celengan karena ada teman kolektor yang melepas 7 juara dunianya, tapi skalanya 143, dan dulu saya jujur kalau suruh milih 143 dengan 118 ya saya pasti milihnya 118. Itu saya mantep pegangannya saya. Iya. Maka kalau dilihat gitu. Nah, main balap Riesco, main balap selalu menyampaikan bahwa kita selalu harus prokes karena memang saat ini kita masih mengalami pandemi. Tapi yang jelas karena musim panas, Asa udah wanti-wanti kita nggak usah ngomong yang panas-panas ini. Karena ini kita ngomong yang santai-santai saja. Ya, karena berkaitan dengan suasana panas, Hungaria ternyata banyak cerita. Nah, saya akan ngomong soal Lewis Hamilton yang katanya dehidrasi. Walaupun Asa kemarin juga nyangka belum tentu dehidrasi itu katanya, karena Lewis sudah tua dan lain sebagainya. Tapi saya pengen ngomong Lewis dehidrasi dulu karena yang saya tahu itu. Yang jelas kemarin ada hal yang sangat menyengat di Mercedes karena FIA menyampaikan protes. Jangan main-main dengan dehidrasi. Dehidrasi itu mempengaruhi konsentrasi pembalap, membahayakan kalau terjadi kecelakaan pembalap lain. Betul kan? Jadi jangan main-main. Dan FIA juga sudah menuduh Mercedes pasti main curang, memotong volume tangki air minum untuk Lewis Hamilton. Nah itu meradang sekali. Karena apa? Demi untuk bobot mobil yang ideal. Nah kemudian ada lagi dari FIA, habis ini balapan ini yang dicek setelah balapan bukan hanya BBM, bukan bahan bakar saja, tapi juga air minum juga dicek. Kalau tidak ada di tangki 100 mili katanya, ini pembalap harus tes timbang badan untuk mengetahui cairan yang masuk dalam tubuhnya. Tetapi kalau masih dirasa kurang, semuanya harus mengumpulkan pampers yang dipakai. Kita akan lihat sejauh mana yang sudah keluar di pampers itu. Kalau memang itu memenuhi nggak ada masalah. Nah, melihat cara ini Mercedes marah. Menuduh karena tadi tangkinya dipotong tadi. Terus dia bilang begini, Lewis Hamilton ini pembalap top, Lewis Hamilton pembalap hebat. Dia adalah pembalap yang taat aturan, taat norma. Siapa yang salah? Semua billboard di sepanjang sini tulisannya adalah if you driver, never drink. Katanya begitu. Ya, tulisnya begitu kan? Yeah. If you drive, never drink. Never drink. Nah, yang salah siapa kalau Lewis Hamilton sampai kehausan? Ya dia kan taat peraturan, dilarang minum ya nggak minum. Salah, gitu kan? Nah, itu yang sekarang jadi rame katanya begitu. Oh ya, apalagi Lewis Hamilton ini adalah orang yang sangat taat agama. Dia tahu bahwa minum tidak menyelesaikan masalah, katanya begitu. Nah, Hungaria masih membuat masalah lagi dengan Aston Martin. Katanya sampai saat ini belum ada kabar tentang kejelasan protes yang dilakukan oleh Aston Martin. Dan ini sekarang ini rasanya Aston Martin akan menang. Karena didukung oleh semua insinyur IT di dunia. Menganggap via kuno. Zaman now masih mempermasalahkan BBM. Sekarang zamannya pakai WA, bro. Pakai WA, bukan BBM, bro. Nah, terakhir yang membuat saya bangga adalah Alpine menang, Ocon menang, tetapi yang bahagia adalah Alonso. Jadi sekarang ini adalah pasarnya bukan hanya Alpine in the Chipmunk, anak-anak, tapi semua tante-tante, semua gadis-gadis. Alonso the best, orang yang tahan sekali katanya begitu. Nah, Alonso nanti di branding oleh bahan obat-obatan atau suplemen pria untuk mendukung Alonso. Bagaimana mainnya? Apa kabar? Hari ini Asa sudah wanti-wanti kita ngomongin yang dingin-dingin saja, tapi saya tetap masih penasaran sebelum ngobrolin tema kita yaitu mobil-mobil favorit versi Asa. Apa ada masalah atau sesuatu yang masih dibicarakan setelah Hungaria, Sa? Ini kebetulan masih seminggu setelah Hungaria, masih belum ada
berita besar tentang pembalap, misalnya perputaran kontrak dan lain-lain, kita masih menunggu. Ya. Yang satu-satunya yang masih lanjut pasti soal bandingnya Aston Martin. Nah, Aston Martin masih sudah dapat jadwal, harusnya Senin ini kalau nggak salah sudah ada hearing, dan Aston Martin mengajukan 2 jenis banding malah. Yang satu untuk review, yang satu lagi untuk benar-benar memeriksa. Jadi mereka masih yakin dengan peluangnya mendapatkan posisi kedua itu kembali. Kalau saya bilang sih ya kita anggap aja 50-50 ya, karena kita harus menunggu juga perkembangannya seperti apa, bukti baru apa yang dibawa oleh Aston Martin, komunikasi seperti apa, mobilnya juga ada di impound, jadi mobilnya nggak bisa diutak-atik, entah bagaimana caranya mengeluarkan bensin yang tersisa itu katanya, ya kita tunggu saja ya. Ini buat penggemar F1 jadi bahan pelajaran baru lah kalau ada kasus-kasus seperti ini. Jadi itu satu. Biasanya kan libur musim panas ini memang benar-benar libur, Mas Jo. Biasanya pembalap tim itu tidak boleh bekerja. Jadi wajar misalnya kalau tidak ada banyak kabar dari F1. Tapi biasanya juga digunakan momen untuk negosiasi, untuk mengumumkan pembalap baru. Kabarnya sebenarnya Mercedes sudah membuat keputusan siapa temannya Lewis Hamilton tahun depan. Ya. Jadi jangan kaget kalau sebelum Belgia mungkin kita sudah dapat jawabannya. Ya. Bagi penggemar Russell mungkin jangan-jangan ini momen yang paling ditunggu. Bottas mungkin kenapa kemarin seperti pembalap galau ya, mungkin karena dia sudah dikasih tahu kan, kita nggak tahu. Jadi kita nunggu nanti sebelum Belgia akhir bulan apakah akan ada pengumuman soal pembalap, karena kan semua menunggu di Mercedes. Begitu di Mercedes ada keputusan, nanti yang lainnya akan ikut-ikutan, karena Red Bull rasanya nggak akan berubah, McLaren pasti nggak berubah, Ferrari pasti nggak berubah, Alpine pasti nggak berubah. Jadi Mercedes akan membuat keputusan, lalu efeknya nanti mungkin ke Alfa Romeo, mungkin Williams pasti, dan kemudian nanti mungkin Alfa Tauri akan melihat seperti apa Tsunoda dan Gasly. Jadi sebenarnya yang ditunggu hanya Mercedes sebenarnya. Dan itu bisa jadi nanti sebelum Belgia kita sudah akan dapat jawabannya. Tapi ya di luar itu sekarang benar-benar masa liburan. Karena ini masa liburan, jadi ya saya pesan Mas Jo besok, ini kan kita capek ini 2-3 minggu sejak Inggris itu kan tensinya tinggi terus. Emosi terus. Saya menjelaskan senetral mungkin, dibilang nggak suka Hamilton. Enggak, kalau Anda kenal saya sejak tahun 2007, saya dulu paling suka sama Hamilton kayak gitu. Cuman situasinya kan memang sudah lama F1 tidak seperti ini, sehingga apapun pasti ada polarisasinya. Itu baik buat F1. Itu baik buat F1, saya senang. Cuman ya kalau panas terus kan nggak baik, Mas Jo ya. Kalau F1 aja libur, masa kita mau ikut terus panas? Kan nggak mungkin itu. Apalagi di Indonesia kan situasinya lagi sumpek semua kan ya. Jadi sudah mulai fatigue PPKM juga di sini. Jadi kita ngomongin yang asik-asik aja. Nanti kita juga, saya sudah lama pengen, karena kan dari dulu sebenarnya banyak yang nanya Mas Jo. Misalnya mobil favoritmu apa, kenapa suka F1? Kita mulai menggali sisi-sisi lain yang toh nanti ini bumbunya ke koleksi replika. Terus nanti mungkin kita ngomongin fashion atau apa, sepatu misalnya. Jadi banyak hal, tapi kalau misalnya balapannya tensinya tinggi kayak gitu terus, kita mau ngomongin jadi aneh gitu. Jadi ya ini mumpung ada kesempatan kita ngomongin tentang mobil-mobil F1 yang kan kalau kita bilang mobil F1 paling cakep itu subjektif banget. Dan dari sini akan kelihatan kalau saya penggemar Orla gitu, bukan penggemar baru. Jadi kita akan lihat kenapa mobil ini. Mas Dewa juga semakin niat itu, dilihat latar belakangnya ada rak baru itu, sekarang topi-topinya dipajang semua itu. Loh, katanya nggak boleh ngomong yang panas-panas, saya pajang topi. Jadi ini ada topinya Michael Schumacher yang 7 kemenangan, ya kan? Spiker. Ini ada ini yang paling saya suka, Jordan, karena satu-satunya mobil yang disponsori perangkat lunak perempuan yaitu BNH, Benson Indonesia. Kemudian banyak sayangnya. Ini ada topi dari kamu yang waktu dapat tanda tangannya William waktu dari Sepang itu. Ini banyak topi yang saya suka gitu kan. Jadi kita ngomongin tadi nanti mungkin petunjuknya saya sudah ada satu, saya pakai kaosnya kaos retro F1 ini, kaos Jordan tahun 91. Jordan 91 ya? Iya, Mas Dewa pakai apa? Berapa ini? Itu Stewart Grand Prix, Mas Jo. Itu pendahulunya Jaguar yang sekarang jadi Red Bull.
80-an ke bawah ya berarti ya? Enggak, 90-an, 90-an tengah. 90-an. 97, 98. Makanya aku beli cuma 5 euro, udah tahun 90 ya. Saya punya, tapi saya pakai tidur dulu itu, jadi sudah kuning. Padahal sayang itu Stuart Grand Prix, lumayan terkenal, kan sempat menang juga. Ya, jadi kita akan ngomongin tema mobil-mobil favorit. Nah, nanti saya minta tolong mungkin pendengar, penonton, penggemar F1 mungkin nanti di komen juga tulis mobil favoritnya apa, kenapa. Nanti mungkin dari tim saya di Debel Indonesia nanti kita beri 3 hadiah merchandise Azaware mungkin ya, azaware.com. Kalau Anda lihat di tulisan di bawah kan ada azaware.com. Nanti kita kirimi 3 hal sama apa itu Mas Yo? William Rapsmaker untuk pemenang juga. Pemenang dapat dari Mas Yo. Yang taruh di tempat saya. Aku udah ngomong daripada saya kirim ke Jakarta saya nggak dapat pahala. Kalau dikasih Evan Mania gimana? Boleh. Nah, asal pemenangnya dari Indonesia ya. Ya, jadi pemenangnya harus di Indonesia, tinggal di Indonesia. Yang komen di bawah nanti kita minta tolong nulis mobil favoritnya apa, alasannya kenapa. Jadi nanti dari Mas Dewo ada replika 1:18 Williams tahun 2000 nih, F24. Apa? 2004 Mas Dewo. Ya, 2000. Ya. Kemudian dari saya nanti ada 3 aparel dari azaware.com. Nanti kita seru-seruan kayak gini beberapa kali lah ya. Oke, kita mulai Mas Dewo ya. Oke, silakan Sa. Jadi saya tidak punya ranking pasti 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1-nya mungkin pasti, tapi 4 yang saya sebut pertama ini mutlak yang paling saya favorit, nggak bisa diganggu-gugat. Nomor 5-nya dan berikutnya nanti ada beberapa honorable mention. Jadi ini tidak clear 10 atau berapa, tapi saya akan menyebutkan 4 mobil yang benar-benar saya paling suka. Kemudian nanti ada beberapa mobil yang menurut saya suka dan itu kenapa seperti itu. Nanti Anda pasti punya fans sendiri. Kalau Anda fans yang tahun berapa, generasi tahun berapa, pasti akan kelihatan nanti. Oh ini suka kenapa, segala macam. Nah kebetulan saya mulai suka F1 awal 90-an, tahun 92 tepatnya, pertama kali nonton Nigel Mansell mencoba menyalip Ayrton Senna di RCTI dulu, Grand Prix Monaco. Itu pertama kali saya tertarik dengan F1. Kemudian dari situ saya koleksi Tamiya, ngerakit mobil-mobil miniatur, suka baca-baca tulisannya Mas Arief Kurniawan dulu. Kemudian saya mulai clipping, koleksi majalah-majalah, buku-buku, sehingga dari situ belajar tentang F1, belajar struktur F1 dari ngerakit miniaturnya Tamiya. Nah dari situ dari situ Anda akan melihat kalau saya ini suka era awal 90-an. Jadi itu era yang bikin saya jatuh cinta pada F1. Nah di mobil-mobilnya kira-kira seperti itu. Mobil yang pertama saya tampilin ini bukan nomor 1 favorit saya, setelah itu akan saya tampilin, tapi ini mobil yang menurut saya sangat kuat di hati saya, karena semua mungkin tahu saya penggemar Ayrton Senna, anak saya namanya Ayrton, jadi pasti saya penggemar Ayrton Senna. Jadi ini foto yang saya tampilkan pertama ini adalah McLaren MP48, jadi McLaren itu dulu selalu pakai istilah MP 4, jadi sekarang jadi MCL kan, tapi sebenarnya urutan angkanya masih sama. Jadi yang dipakai Lando Norris dan Daniel Ricciardo sekarang adalah 35. 35 yang dipakai 2 kali, karena tahun lalu juga udah 35, tahun ini 35 lagi. Nah ini MP48, ini mobil Ayrton Senna tahun 93. Jadi kenapa mobil ini menurut saya favorit saya? Sebenarnya kalau orang ngomong McLaren era Senna, kebanyakan mungkin akan bilang MP44. MP44 itu tahun 88, yang waktu itu Ayrton Senna sama Alain Prost menang 15 dari 16 lomba. Ya. Menang 15 dari 16 lomba. Ya. Nah ini tidak juara dunia, tidak dominan, tapi ini adalah mobil yang mengantarkan Ayrton Senna menang terakhir di F1. Jadi setelah pakai mobil ini, dia pindah ke Williams, kemudian tewas di San Marino. Jadi mobil ini yang mengantarkan dia jadi juara dunia, dan secara emosional itu cerita kenapa saya suka mobil ini. Tapi di sisi lain, mobil ini khas McLaren-nya Ron Dennis. Apa khasnya? Ron Dennis itu orangnya harus kelihatan rapi, harus kelihatan cantik, harus kelihatan elegan. Dari semua mobil Ron Dennis mungkin yang jelek mungkin yang tahun 95 doang. Tapi rata-rata semua lekuk-lekuknya itu selalu elegan dan
dan di mata itu proporsinya pas. Nah, mobil ini juga salah satunya ini saya ingin nunjukin fotonya dari atas. Jadi kalau kita lihat dari atas bagaimana bentuknya itu begitu simpel ya. Tadi khas awal 90-an, minimalis, tidak seperti sekarang. Saya terus terang kenapa nggak suka mobil yang sekarang karena mata saya sakit lihatnya. Kemudian kalau kita lihat hidungnya masih low nose, sayapnya masih sangat simpel. Ya. Dan ini mobil sebenarnya underpower karena waktu itu McLaren ditinggal Honda. Honda ini kan pergi datang terus. Jadi tahun 93 itu menggunakan mesin Ford. Jadi tim customer ini mesinnya beli. Dan itu bukan mesin yang hebat. Ini saya menunjukkan mesinnya Ford V8. Jadi yang lain ada V10, ada V12. McLaren waktu itu pakai Ford V8. Dan ini mesin yang umum di F1 karena banyak tim lain memakai. Mesin utamanya malah dipakai oleh Michael Schumacher di Benetton waktu itu. Ya. Tapi dengan kendala ini, saya ingin nampilin foto ini, Ayrton Senna masih bisa menang 5 balapan. Naik mobil ini. Jadi itu taksi tadi ya. Ya. Jadi ini benar-benar show off terakhirnya Senna. Ya. Dan foto yang saya tampilin ini adalah di Donington di Inggris. Katanya ini dianggap sebagai lomba basah, juara basah paling hebat dalam sejarah. Dengan mobil underpower dia bisa menang. Dia dari lap pertama dari peringkat 5 langsung memimpin. Kemudian yang lain belepotan harus pit stop berkali-kali. Senna bisa menang dan hampir overlap seluruh pesaingnya. Ya. Jadi ini salah satu kemenangan terhebatnya. Juga saya pengen nampilin satu foto lagi Senna waktu di Monaco. Monaco ya. Dan dia menang terakhir di Monaco menggunakan mobil ini. Dan kalau bagi yang suka hal-hal teknis, sebenarnya mobil ini punya satu peran penting dalam sejarah. Kalau kita lihat di samping kokpitnya ini ada bar spot. Oh ya. Jadi dulu bar spot itu hanya papan di samping kokpit. Ya. Dan ini adalah mobil pertama yang mempopulerkannya di F1. Jadi ini mobil satu minimalis, cakep buat saya, proporsi lekuk-lekuknya itu enak di mata, di tangan Senna, dan warnanya khas McLaren ya. Jadi soal corak mungkin ini ikonik, kontras sekali dengan helm kuningnya Senna. Ya. Jadi dilihat dari jauh itu ini Senna, ini McLaren, dan ini mobil buat saya adalah karena waktu itu kan saya baru tahun pertama senang F1. Saya langsung senang dengan Senna, dan dengan mobil ini dulu saya mendukung Senna sebagai underdog, tapi underdog yang sering menang. Kan beda Mas ya. Kalau kita bandwagon itu kan mendukung langsung yang kuat dan juara gitu. Ya. Waktu itu saya mendukung Senna yang mungkin pembalap terbaik, tapi naik mobil yang kalah. Ya. Yang kalah kelas. Waktu itu kalah kelas dengan Williams Renault. Dan mesinnya harusnya kalah dari Benettonnya Michael Schumacher. Tapi Senna mampu menang banyak dan finish nomor 2 di klasemen dan menang 5 lomba. Jadi buat saya ini mobil yang punya tempat khusus di hati saya karena luar biasa. Nah, waktu itu sebenarnya mobil ini sempat membuat Senna ingin terus bertahan di McLaren sebelum dia pindah ke karena bahkan McLaren sempat memodifikasi mobil ini. Ini ada foto, saya menunjukin satu lagi. Mobil ini dalam versi polos. Kalau Anda perhatikan bagian belakangnya lebih panjang. Karena waktu itu memang McLaren menaruh mesin Lamborghini. Jadi waktu itu McLaren kan ditinggal Honda, jadi dia kan harus cari partner mesin kan, seperti itu. Dan pada akhirnya kan waktu tahun 94 McLaren kolaborasi dengan Peugeot Prancis. Kemudian dari situ era Mika Hakkinen di McLaren dimulai waktu itu. Tapi MP48 ini saya kembali ke foto utamanya. MP48 ini adalah mobil yang Anda lihat aja lah, ini simple, minimalis, proporsi cakep. Saya suka yang seperti ini. Ini warnanya warna orange ya saya. Sekali lagi ini warna orange ya. Jadi saya akhirnya penasaran karena ada sponsor rokok. Saya lihat replika. Waduh, kayak saya punya replikanya saya. Saya lihat replika ini warna orange. Ini orange ya? Sulit dilihat langsung. Di foto dengan di TV agak beda Mas. Ya, jadi beda dengan Ferrari merahnya. Beda, Ferrari itu merah. Kalau Ferrari yang asli ya kan Ferrari juga berubah-berubah juga sebenarnya. Sempat dulunya merah hati, merah burgundi, kemudian saat
Scarlet merah, merah yang khas Ferrari itu yang tahun 90-an juga, nanti saya tampilin juga. Ya. Kemudian ada sempat era Michael Schumacher, sempat neon kayak gini sebenarnya. Neon ya. Kemudian sekarang kombinasi antara merah dan burgundi di belakang itu. Sehingga sebenarnya ini kalau dibilang merah ya bukan, oranye ya bukan, ini warna khas. Kalau dulu ngerakit mobil-mobilannya catnya cat khusus dulu, memang warna ini. Jadi kadang-kadang replika pun warnanya beda-beda Mas Yo. Ada replika yang ngambil oranyenya, ada replika yang ngambil merahnya, sehingga tidak bisa presisi ya. Ini replika yang murah ini yang murah. Jadi warnanya Anda harus melihat langsung untuk nyadar. Oh ini warnanya memang di TV keluarnya seperti merah neon, tapi aslinya cenderung oranye. Jadi memang ini warna yang dirancang untuk TV ya. Jadi ini yang sekarang lagi didebatkan oleh Aston Martin karena hijaunya itu bagus, tapi di TV jelek. Iya, kayak punyanya Mercedes. Jadi Aston Martin sekarang memikirkan bagaimana caranya supaya hijaunya itu lebih kelihatan, lebih khas. Nah ini nggak segampang itu. Jadi yang kita lihat dengan yang kalau kita ngelihat mobilnya langsung di sirkuit dengan ngelihat di TV itu bisa beda. Jadi ini satu ya. Kemudian yang kedua ini benar-benar mobil favorit saya all time. Ini mungkin nggak bisa digeser. Nomor satu mutlak. Saya pakai kaosnya sekarang. Jadi ini saya mau nampilin ya ini dulu. Jordan 191. Cakep. Ini cakep dalam segala hal. Ini mobil tahun 91. Jadi waktu itu tahun pertamanya Jordan di F1. Eddie Jordan waktu itu dari F3000, dulu kan sebelum GP2 dan F2 namanya F3000. Timnya Eddie Jordan ini dominan di F3000, jadi juara sama Jean Alesi waktu itu, waktu sebelum ke F1. Kemudian Eddie Jordan masuk ke F1, dia punya salah satu desainernya sekarang masih jadi pengamat, dan itu salah satu favorit saya juga, namanya Gary Anderson. Dan dia juga dikenal dengan desain-desain yang simple, garis-garisnya sederhana, kadang berhasil, kadang tidak. Jadi sukses rate-nya tidak konsisten seperti Adrian Newey, tapi dia punya gaya. Dan mobil tahun pertamanya Jordan ini langsung bikin semua orang, wow, ini tim baru yang langsung bikin impact, padahal sebenarnya nggak punya uang waktu itu, uangnya maksa banget. Eddie Jordan ini kan terkenal entrepreneur sejati ya, dia berani nekat, berani bonek ya, berani bondo nekat, dan aneh, berani bohongi orang. Dan aneh kalau di sirkuit ya. Iya, dandannya aneh ya, kerok banget, unik orangnya. Jadi ini mobil yang kalau saya pengen nunjukkan sebelum diwarnai warna aslinya pun sebenarnya sudah bagus gitu. Jadi seandainya mobil ini tidak punya sponsor, warnanya masih hitam polos, itu aja sudah bagus. Maksudnya kalau kita lihat bentuknya kan khas banget, dia pakai mesin Ford Cosworth V8 seperti mobilnya pendahulunya mesinnya Senna tadi. Nah ini mobil dulu namanya 911, tapi karena waktu itu kalau nggak salah berdebat dengan Porsche yang punya 911 dan tim-tim lain yang pakai kode itu juga. Biasanya 91 kan tahunnya. Jadi akhirnya sama Jordan diputuskan namanya 191. Oh, saya pikir debat dengan Polsek juga kan. Nah, itu kan Polsek juga. Itu. Bukan ya? Oke, lanjut ya. Jadi ini mobil yang menurut saya kalau kita lihat, saya ambil dari atas ya. Jadi kita lihat garis-garisnya elegan, simple, karena aerodinamika dulu masih simple, belum ada market miniatur di pinggir dan lain-lain. Barspot aja juga belum, tahun 91. Kokpitnya masih sangat terbuka rendah. Ya. Warna hijaunya kebetulan warna 7up, matching banget karena Eddie Jordan kan orang Irlandia, jadi warnanya hijau. Ya. Jadi khas hijaunya bisa keluar. Paduan putih merahnya Fuji Melon keluar karena matching dengan 7up juga. Ya. Kemudian birunya ini pas banget karena kan kalau kita tampilin di sini, logo di samping ini ganti-ganti. Ini kebetulan tic-tac. Kenapa ini Michael Schumacher? Jadi ini mobil pertama Michael Schumacher. Jadi Michael Schumacher dulu kan pembalap binaan Mercedes. Ya. Kemudian bagaimana caranya dia masuk F1? Akhirnya Mercedes membayar Eddie Jordan $150.000 waktu itu untuk Michael Schumacher balapan. Waktu itu sekali dulu di Belgia, di Spa di Belgia.
Michael Schumacher langsung qualified nomor 7, tapi lap pertama langsung out karena mobilnya rusak. Ya. Tapi dari situ orang langsung lihat, oh ini pembalap hebat. Balapan berikutnya langsung dicaplok sama Benetton. Ya. Kemudian muncul gugat-gugatan dan akhirnya Eddie Jordan dapat uang lagi karena Michael Schumacher pindah ke. Pinter ya cari uang. Pinter cari uang dia ya. Iya. Iya kan, seniman padahal kan dia. Jadi ini mobil yang sangat bersejarah karena Michael Schumacher pertama kali balapan di F1 menggunakan mobil ini. Dan mobil ini nggak main-main memang, meskipun tahun pertama. Jadi lomba-lomba pertamanya tuh Jordan harus ikut pra-kualifikasi. Jadi dulu F1 itu karena pesertanya banyak. Waktu itu kalau start 26 mobil, bukan 20 seperti sekarang, 26 mobil, 26 itu pun harus rebutan. Jadi hari Kamisnya ada pra-kualifikasi. Yuh, keren ya. Jadi harus ikut prakualifikasi, tapi begitu tengah musim dia langsung sudah lolos langsung karena sudah dapat poin. Dan pada akhirnya finish peringkat 5 konstruktor tahun pertamanya. Tahun pertamanya. Ya. Ini sponsornya juga menarik saya. Zaman dulu ya masih ada TikTok. Iya. Ya. Ini Osama nggak pakai pin ini, bukan ya? Enggak ya. Osama alat mesin ketik atau apa itu kalau nggak salah dulu. Iya. Kemudian sempat ganti Pepsi juga, logo-logonya ganti-ganti di samping, sehingga mungkin waktu itu juga belum mahal karena ini tim baru, dan pembalapnya waktu itu mungkin juga bawa sponsor dan lain-lain. Tapi ini mobil yang cakep banget menurut saya. Ini ada foto lagi Michael Schumacher waktu naik mobil ini di Belgia. Wah, ini mobil yang saya tunjukkan replikanya. Mas Dewo juga punya ternyata. Ya, Mas Dewo juga punya ternyata. Saya punya 2 ternyata Mas Dewo. Tadi saya cek. Tapi saya mohon maaf saya nggak mau giveaway yang ini. Kata Iwan Mania doa, semoga yang satu untuk kuis. Jadi punya saya nggak keluar dari box, punya Mas Dewo udah keluar dari box, jadi nilainya mahal punya saya Mas Dewo. Karena masih nggak keluar dari box. Saya pecinta sejati saya, jadi saya lus-lus, saya bawa ke kantor, taruh samping mobil, nyetir. Ya, dan ini mobil menurut saya selamanya akan jadi mobil favorit saya. Lekuannya khas sekali. Banyak lekuannya ya. Lekuannya ya seksi sekali menurut saya. Ini mobil, aduh kapan ya F1 kayak gini lagi. Itu kan tahun depan mobil F1 seharusnya lebih minimalis. Jadi harapan saya nanti tim-tim ada yang, ya saya tahu lah simulasi komputer tidak akan menyuruh Anda untuk cantik gitu. Tapi mungkin disuruh akan cepat kan. Cepat dan cantik itu belum tentu sama. Tapi tahun 91 kombinasi cepat dan cantik itu terwujud di Jordan Grand Prix. Dan waktu Grand Prix Silverstone, orang kan lagi heboh semua tentang Lewis dan Max Verstappen tabrakan, tapi sebenarnya habis lomba itu ada momen bersejarah juga, karena waktu itu Mick Schumacher, ini fotonya, Mick Schumacher sempat mengendarai mobil ini untuk demonstrasi di Silverstone. Jadi Mick Schumacher mengendarai mobil pertama yang dinaiki ayahnya. Dan waktu itu untuk syuting TV bersama Karun Chandok ya, ini asal India. Ini. Lihat, ini foto terbaru tahun 2021 aja mobil ini masih cantik ya. Masih cantik ya maksudnya. Maksudnya, aduh. Kalau dilihat mobil, kalau ada yang nanti setelah pandemi pengen traveling, pengen lihat mobil ini ada di mana, mobil ini ada salah satu mobilnya dipajang di salah sebuah museum motorsport di Jerman. Ada museum yang memang memamerkan mobil-mobilnya Michael Schumacher, jadi mobil ini salah satu yang dipajang di situ, jadi masuk bucket list saya sekarang kalau ke Eropa harus mampir ngelihat mobil ini, karena warnanya, aduh sekarang kok nggak bisa ya kayak gini, itu aja yang saya sangat heran, kok nggak bisa ya kayak gini. Kalau aku cita-cita saya, yang kanan sudah foto saya, yang kiri yang baju putih saya belum pernah foto bareng. Sudah saya. Jadi tinggal nanti kalau pandemi selesai Mas Dewo ya. Iya. Tapi saya nggak tahu apakah penonton menganggap ini sebagai mobil yang cakep. Buat saya ini mobil yang sangat cakep. Cuman karena tahun 91 ya, jadi waktu itu belum ada sosmed, dan foto dulu kan masih pakai film, jadi cahayanya nggak bisa seperti sekarang, editing zaman dulu nggak bisa sekarang. Tapi ini foto yang baru, karena ini baru dilakukan 2 minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu lebih sedikit, dan lihat, sekarang saja masih kelihatan. Ini kalau dipajang dengan mobil-mobil yang ada sekarang di grid, bagusan ini menurut saya. Cakep banget. Ini dulu kenapa saya jadi sangat suka F1. Karena mobil-mobilnya seperti ini. Tapi sponsor masih lama. Kalau yang baru itu bukan Ismoban itu, Isoman.
Ya. Ada lagi yang mobil ini atau masih ada lagi mobil-mobil lain? Oke, ada dua lagi yang absolut favorit saya. Yang berikut ini juga bukan mobil tim besar, malah mungkin hanya finish 2 kali, hanya podium sekali. Boleh tanya? Iya. Tanya, sorry, sebelum pindah yang lain. Apa komentar Mick tentang mobil ini? Ini kan mobil tahun 90, ya nggak usah ngomongin, oh ini mobil bapak saya, bukan, tapi dengan mesin yang begitu besar tuh apa yang dirasakan? Dia bilang dia belum pernah naik mobil yang gearboxnya pakai huruf itu geraknya. Oh iya. Kan masih manual dulu kan, masih kalau pindah kan masih tangan satunya harus pindah gear. Kalau sekarang kan di sini semua. Dulu kan masih pindah, nyetir, pindah, itu masih kayak gitu. Dan dia bilang agak ngeri juga karena kan mobil awal 90-an itu kan bahu pembalap masih kelihatan. Ya. Jadi nggak tahu ini di sini kelihatan atau enggak, ini mungkin kelihatan. Ya, jadi bahunya masih kelihatan. Sehingga ya saya bisa membayangkan yang sekarang dengan safety seperti sekarang kan, waduh ini ngeri juga ya kayak dulu mungkin. Dan dia bilang karena waktu itu nggak ada joknya, jadi dia cuma duduk di lapisan busa katanya. Jadi di dalamnya goyang-goyang terus. Tapi dia bilang ya dia bisa membayangkan dulu F1 itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang kecepatan jauh kan dengan yang sekarang, jauh banget. Ya, mobil berikutnya Mas Dewa ya. Karena mobil berikutnya ini juga sangat unik. Pertama saya dulu terpikat karena warnanya. Ini saya mau tampilkan langsung sekarang. Ini mobil namanya, namanya Leyton House. Tim Jepang yang punya orang Jepang dulu. Ini tahun 90. Dulu tim ini namanya Marx, kemudian jadi Leyton House. Kenapa mobil ini saya suka? Pertama pasti warnanya eye-catching. Nggak tahu kenapa hijau memikat saya. Kemudian tapi warna biru mudanya ini khas, turquoise-nya ini khas, Leyton House. Dan ini mobil desainnya Adrian Newey. Oh. Jadi Adrian Newey, kalau Anda ke YouTube, Anda bisa cari Adrian Newey Leyton House. Dia ada video dia naik mobil ini. Jadi membandingkan dengan mobil Red Bull waktu itu. Dan mobil ini cukup revolusioner waktu itu karena Adrian Newey itu termasuk yang mempopulerkan race nose. Jadi hidung mobil ini diangkat naik. Jadi hidungnya dulu itu datar dengan sasis, tapi oleh Adrian Newey dibuat naik begini. Apa manfaatnya, Sang? Ngolah angin ke bawah mobil. Karena dia kan pakar aerodinamika. Jadi yang dia lakukan adalah bagaimana mengolah angin dari ujung depan ini ke belakang dengan baik. Sayangnya memang mobil ini tim kecil banget. Jadi Adrian Newey bilang memang nggak punya uang waktu itu. Tapi dia bilang seandainya dulu punya uang, tim ini bisa jadi kayak Red Bull katanya. Karena waktu itu banyak orang pinter di situ, termasuk ada dia juga yang tahu caranya bikin mobil. Cuman karena nggak punya dana, nggak bisa bikin komponen yang banyak, segala macam, sehingga mobil ini jarang finish sebenarnya. Jadi pembalap utamanya waktu itu Ivan Capelli setelah dari sini sempat ke Ferrari juga. Dan itu, ini ada saya catat kemarin, dari 16 lomba, dulu kan cuma 16 lomba, dia itu gagal finish 10 kali. Kemudian 2 kali gagal kualifikasi sebenarnya. Jadi 16 lomba, 12 kali itu nggak finish. Ya. Tapi 1 kalinya naik podium peringkat 2 di Prancis. Jadi karena dulu kan mesin, saya mau tampilin lagi ini fotonya mungkin dari samping kalau Anda lihat. Cantik sekali menurut saya. Dari belakang, dari depan. Mobil dulu ya low, sangat rendah, sangat rendah. Kemudian ini Ivan Capelli saat action, Jadi lihat bahunya masih kelihatan khas tahun 90-an awal. Ngeri banget ya Mas ya. Dulu kan Senna mati ya masih kayak gini. Jadi ketika ada batangan patah langsung ke kepala seperti itu. Kemudian ini mesin jet, jadi mesinnya jet waktu itu. Mesin mana ini? Mesin independen Mas Dewa. Jadi dulu ada banyak mesin independen kan. Jordan setelah pakai Ford dia sempat pakai Yamaha, kemudian pindah ke Hart namanya, Jordan Hart. Kemudian ada Jet, ada Ilmor kemudian dibeli Mercedes. Jadi mesin Mercedes itu ada developernya Ilmor. Sedangkan Ford itu dulu mesinnya Cosworth. Jadi dulu masih banyak pabrikan independen seperti itu yang masih bisa bikin untuk F1. Jet Singer ini ada Singer ya? Kenapa? Singer nggak ada Singer nggak ada. Nanti kaki pembalapnya gini terus. Tapi ini benar-benar anu ya. Mana saja bikinan mana saja.
Kalau Inggris, yang, semua Inggris gini-gini. Semua Inggris ya. Inggris ya, Inggris. Jadi Ya, mesinnya jet. Jadi memang ya ini tim tim kecil yang maaf ini saya tunjukin lagi Leyton House. Jadi mungkin dari sekarang mungkin yang ngikuti podcast ini jadi paham latar belakang saya sukanya apa kayak gitu. Jadi saya suka mobil-mobil awal 90 ini sudah 93 McLaren, 91 Jordan, sekarang 90 Leyton House. Sayang timnya sudah nggak ada, jadi footwork kalau nggak salah setelah itu. Tapi saya ini dulu juga ada ngerakit mainannya, dan itu catnya juga harus beli cat khusus. Jadi Tamiya bikin cat khusus untuk Leyton House karena memang warnanya khas, bukan warna yang kita bisa beli di mana-mana. Jadi warnanya harus nyampur khusus. Saya sekarang lagi progres sepeda saya, salah satu mau saya cat warna ini masuk karena unik banget, eye catching, dan pasti beda dengan sekarang. Ya, boleh saya menyampaikan sesuatu dari hati yang paling dalam, tapi mohon maaf, jangan tersinggung ya saya. Ya. Saya hari ini salah kostum. Ya. Saya pernah kembali lagi ke Leyton House tadi. Leyton apa tadi? Leyton House ya. Ya, kembali ke sana. Nah, jujur Evan Mania, Asa ini pernah pergi dari mana? Mulai saya kaos ini. Saya bingung, ini tim apa? Saya bilang, ini tim apa? Saya cari di Evan nggak pernah nemu. Gitu loh. Jadi kaos itu masih saya simpan. Salah saya adalah hari ini saya tidak membaca kisi-kisi secara detail. Tapi kalau ada Leyton ini, saya pikir-pikir ini yang punya kaosnya. Warnanya memang biru-biru ini. Saya punya. Iya. Benar nggak? Iya. Oleh-oleh dari mana ya? Amerika atau Jepang? Di Inggris ada yang bikin kaos-kaos retro seperti ini. Jadi yang ditampilin tim-tim lama segala macam. Jadi kebetulan waktu itu saya belikan Mas Dewo yang Leyton House waktu itu. Iya, cuman aku bingung, ini kaos apa dikasih? Saya pikir tim sepak bola nggak ada, tim basket nggak ada. Oh ternyata Formula One. Ya, enaknya kalau pecinta kasual ini kan salah juga nggak bodoh, ngerti, ya nggak pinter itu. Jadi, tapi ini yang ketiga Mas. Jadi ada satu lagi yang di 4 besar saya nggak akan tergeser, dan ini sangat mobil ini secara teknis sangat eye catching. Jadi sekali lagi untuk jadi mobil paling cakep favorit saya nggak harus juara, karena saya juga suka tim-tim kecil kayak gitu. Nah ini pasti yang suka F1 lama pasti tahu. Ini 1, 2, 3. Ya, Tyrrell P34, mobil 6 roda F1. Dan mobil ini bukan hanya 6 roda, mobil ini menang. Finish 1-2 di Swedia. Ini mobil yang dipakai tim Tyrrell. Tyrrell itu sebenarnya tim legendaris Inggris. Ini mobil dipakai tahun 76-77. Tyrrell itu kemudian berkembang jadi Honda berkembang jadi Brown berkembang jadi Mercedes yang sekarang. Jadi ini nenek moyangnya Mercedes-nya Lewis Hamilton. Secara tim ini dulu namanya Tyrrell, dan tahun 70-an itu memang tahun menurut saya paling spektakuler di F1 karena regulasinya masih belum baku sehingga desainnya bisa macam-macam. Bebas ya. Mau 6 roda, mau pakai sayap di depan, mau pakai airbox besar di atas, mau pakai sayap gantung, mau pakai sayap di bawah, mau pakai apa saja boleh. Regulasinya masih liar tahun 70-an itu. Dan waktu itu Tyrrell memutuskan kita bikin 6 roda. Jadi waktu itu ada logikanya kenapa pakai 6 roda. Ini pembalapnya Jody Scheckter ya, pembalap Afrika Selatan. Dia menang di Grand Prix Swedia tahun 76, dan dia juara dunia bersama Ferrari sebenarnya tahun 79 kalau nggak salah. Jadi dia pernah jadi juara dunia bersama Ferrari. Tapi Tyrrell ini mobil yang sangat ikonik, juga ada di museum di Jerman kalau nggak salah. Kenapa Mas Dewo dibikin 4 roda di depan, tidak seperti yang lain? Apakah nanti kalau ganti ban gitu, kasihan petugas ganti bannya gimana gitu? Memang konsekuensinya ruwet. Tapi waktu itu alasannya sama dengan kenapa mobil F1 tahun 2022 besok pakai spoiler di depan dan semua dilakukan untuk melindungi ban depan. Karena ban depan itu adalah penghalang aerodinamis nomor 1 mobil F1. Wah, canggih ya pemikirannya. Jadi yang dilakukan adalah daripada 2 ban depan besar, mending 4 kecil-kecil. 4 kecil-kecil disembunyikan di belakang sayap depan. Jadi bannya ini sama sekali tidak menghalangi angin. Tapi kenapa harus 4 ya? Karena kecil-kecil kan. Jadi untuk menyamai gripnya dan lain-lain harus 4 biji kayak gitu kira-kira. Lebih berat dikit nggak masalah. Di track lurus paling kenceng.
Di tikungan cepat ini kenceng, memang kalau tikungan lambat dan kalau jalannya bumpy, belepotan mobilnya. Tapi di trek lurus dan di tikungan tikungan cepat ini sangat luar biasa. Kalau diperhatikan ini ada jendela kecil di samping kokpitnya. Kenapa di situ? Karena kalau ada ban besar di depan dua, pembalap kan bisa melihat gerakan bannya. Nah, karena kokpitnya tinggi, bannya kecil-kecil, pembalap nggak bisa ngelihat bannya ini ngadep kemana. Jadi sama Tyrrell dibuatkan jendela supaya pembalap bisa ngelihat ban ini gerak kemana gitu. Jadi dia bisa ketika dia manuver-manuver dia bisa melihat bannya. Ini lucu juga menurut saya. Dan mobil ini sekali lagi sukses menggunakan Ford Cosworth V8, mesin paling umum. Mesin ini terbuka ya saya. Ini terbuka, nggak ada tutupnya. Nggak ada tutupnya. Zaman dulu masih banyak yang seperti ini. Ini kan aerodinamika masih primitif Mas Yo, masih belum seperti sekarang dan mungkin lebih adem juga mesinnya begini. Toh nggak ada rahasianya juga, semua mesin ini mesin yang semua bisa beli. Ini kalau dilihat dari depan, yang kita lihat tadi ban depannya terhalangi oleh sayap depan, dan pembalapnya seperti ini, kan unik banget Mas Yo. Jadi ini mobil yang saya tahu ada teman Mas Wandalbo di Jakarta yang juga penggemar F1, ini mobil favorit dia. Dia bilang sama. Saya bilang kayak gitu, ini mobil aneh banget. Jadi kalau ada orangnya di Jogja sekarang. Oh, di Jogja. Ya, waktu itu kata ngomong mobil favorit apa? P34. Sama-sama suka P34. Jadi kalau kita tampilin, ini ada mungkin kelihatan lebih bongkarannya. Ini replika sebenarnya. ini foto replika, Mas. Foto replika. Ini foto replika dan ya, kalau kita lihat detailnya seperti ini. Ini mobil yang ajaib, tapi menang. Nah, kemudian ada masalah. Kenapa akhirnya konsep 6 roda ini ditinggalkan oleh Tyrrell? Jadi mereka menggunakan ini hampir 2 tahun, 76 dan 77. Tapi pada tahun 77 mereka akhirnya dipaksa untuk kembali ke konvensional 4 roda. Alasannya ya juga karena ban depan. Yang terjadi adalah waktu itu kan yang namanya regulasi pengembangan ban dan lain-lain itu masih liar. Jadi tim-tim itu bisa pesan ban yang custom. Aku butuh banku kayak gini. Aku butuh banku kayak gini. Nah, Goodyear waktu itu menolak mengembangkan ban kecil-kecil ini. Sehingga kendalanya adalah bannya sama terus. Jadi sehingga tidak kompetitif di sirkuit. Akhirnya Tyrrell memutuskan ya udahlah kita kembali ke konvensional. Tapi Tyrrell sudah membuktikan bahwa konsep ini bisa. Dan sampai hari ini masih satu-satunya mobil 6 roda yang menang di F1. Bukan hanya mobil 6 roda, bukan hanya ini kan itu. Saya mau kasih contoh, ini bukan mobil favorit, tapi sebagai perbandingan aja, bahwa ada mobil 6 roda bisa menang, tapi ada juga mobil 6 roda yang tidak jadi ikut. Yang bikin adalah Williams. Williams tahun 81. Williams sempat bikin 6 roda, tapi 4-nya di belakang. Tapi ya, pada akhirnya mereka memutuskan konsep ini nggak berhasil, jadi hanya dipakai saat uji coba. Setelah itu tidak dipakai lagi saat lomba. Jadi tahun 70-an akhir, awal 80-an tuh, wah itu banyak sekali inovasi-inovasi yang aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Kalau di rumah saya ada koleksi buku-buku lama-lama segala macam, ya saya suka ngeliat dia lama-lama, dulu gini ya. Karena dulu ada mobil Brabham, waktu itu Bernie Ecclestone masih pemilik tim, timnya Brabham, dan itu pakai kipas belakang. Cuman satu lomba ikut langsung menang, tapi habis itu langsung dilarang ikut. Kenapa? Pembalap di belakangnya terganggu banget kena kipasnya. Oh iya, benar juga ya. Iya. Jadi dilarang karena alasan safety. Jadi waktu itu memang regulasinya masih coba-coba, boleh enggak, inovasi. Jadi luar biasa. Dan waktu itu kan syarat safety tidak seperti sekarang. Jadi kalau nabrak ya mati. Kayak gitu kan. Kata Niki Lauda kan ada tahun 70-an itu kemungkinan kita mati adalah 20%. Jadi setiap 5 lomba 1 mati lah kira-kira kayak gitu. Waduh. Sehingga ya zaman itu masih primitif. Ya tapi sayang ya tadi yang pakai kipas tadi menang, terus kenapa dia nggak bisa berpikir lebih cerdas lagi, misalnya kipas ini membahayakan, ganti AC aja kan bisa. Jadi ya, tapi Mas Dewo suka ya mobil-mobil kayak gitu ya. Nah, saya jujur kalau saya punya duit itu jujur, saya pengen punya replika yang lama-lama. Saya tunjukin aja sebentar. Ya. Saya nggak tahu ini saya kejar cari, saya nggak tahu juga pembalapnya siapa. Tapi ini McLaren kalau salah. Saya nggak jelas saya. Ya McLaren. Nomor 5 siapa ini? Saya baca dari bawah. McLaren M23 Ford. Ya.
Itu kalau bukan Emerson Fittipaldi harusnya. Ya, ya. Emerson Emerson Fittipaldi, betul, Zak. Nah, ini kan menurut saya. Ya, itu tahun 70-an, jadi desainnya masih sangat bebas ya. Ya. Nanti saya juga ada beberapa mobil tahun 70-an yang saya ingin tampilin, tapi intinya ini 4 yang favorit saya. Ya, jadi setelah ini semua yang saya tampilin adalah yang memikat saya, tapi tidak harus favorit. Jadi karena ini F1 dan kita ngomong F1 itu harus ngomong Ferrari. Ya. Kalau penggemar Ferrari kan nggak peduli mobilnya seperti apa, yang penting merah dan ada logonya kuda jikra, itu mobil favorit dia, kan kayak gitu. Ya. Nah, buat saya Ferrari itu macam-macam. Jadi saya malah menampilkan 3 atau 4 mobil Ferrari di sini yang menurut saya suka. Tapi ya sekali lagi, suka tapi bukan level cinta seperti 4 tadi. Gitu. Jadi yang pertama saya tampilin ini mobilnya Niki Lauda tahun 75. Tahun 75, dan seperti saya bilang tadi, tahun 70-an itu desain mobil F1 itu sangat bebas, sangat liar. Jadi ini kan kayak apa ya, ekskavator kan, so. Iya, kecil banget. Iya. Sayap depannya bisa buat apa? Ini kalau nggak dipakai balapan mungkin kerja di tambang, mungkin kan kayak gitu kan? Atau di proyek pembangunan atau apa kayak gitu. Sorry, ini maaf, waktu itu udah ada corona ya, kok ada tabung oksigen? Apa itu? Enggak, ini foto diambil di kalau nggak salah di Goodwood waktu pameran, jadi bukan pas balapan tahun 75. Jadi ini mobil yang dipakai Niki Lauda, jadi ya spektakuler ya maksudnya. Iya. Ini kayak mobil alien gitu kan, airbox-nya tinggi di atas, seperti ini, sayapnya masih primitif relatif, tapi ya zaman dulu seperti ini. Ini satu yang memikat saya. Ini contohnya mobil ini waktu dipakai di lintasan, spektakuler kan itu. Jadi F1 dulu kan ya zaman dulu mungkin tayangan langsung nggak ada atau nggak seperti sekarang. Jadi visualnya itu agak beda gitu. Sensasinya sensasi nonton visualnya beda ya. Beda ya. Ini tahun berapa, Sa? 75. Bayangkan teman-teman, ini 74 75 ya. Ya, 75 kamera masih pakai film. Hasilnya seperti ini. Ini dari kalau kita hobi fotografi aja nih, waduh gila ini orang ini. Namanya Ferrari 312T era 75. Jadi ini satu. Kemudian yang berikutnya yang saya suka, ini mohon maaf ini agak buat saya ini sentimental. Ini Ferrari 412 T2. Ini mobil yang mengantarkan Jean Alesi menang tahun 95. Jadi bentuknya minimalis banget. Jadi waktu itu minimalis, simple. Ini saya sambung dengan tahun 92. Ini Ivan Capelli tahun 92. Juga ini salah satu mobil Ferrari paling gagal lah menurut saya. Sama seperti tahun 2020 kemarin. Tapi buat saya secara visual, karena kenapa ya? Saya suka yang garis-garis yang sederhana seperti ini. Sorry, ini kegagalannya kecepatan atau apa? Semua gampang rusak, nggak bisa cepat, nggak menang sama sekali. Ya, tapi dia nggak salah. Ini bukan Ferrari, ini Fiat, Bu. Mestinya Fiat. Nah, ada satu mobil lagi yang saya suka. Ini hampir sukses. Saya bukan penggemar Alain Prost, dan ini mobil terkenal karena Alain Prost gagal juara dunia karena ditabrak oleh Ayrton Senna di akhir tahun 90. Dan waktu itu dia naik mobil ini Ferrari 641 atau F190. Kalau kita lihat sidepodnya memanjang sampai ke depan. Dan ini tutup bodinya itu utuh dari depan kokpit sampai ke belakang jadi satu, Mas Jo. Jadi kayak papan gitu kalau dipasangkan. Jadi seperti ada dua lembar dinding kemudian ditutup papan gitu. Jadi sekali lagi awal 90-an sangat minimalis, enak dilihat. Buat anak waktu itu saya masih anak SMP, gampang gambarnya kan, Mas Jo. Jadi saya bisa menggambarkan ini. Saya nggak punya bakat gambar, tapi saya bisa gambar mobil-mobil seperti ini. Kalau mobil sekarang saya nggak bisa gambar, terlalu rumit. Sehingga ini salah satu yang favorit. Ini kalau di close up dikit, ini Nigel Mansell, karena waktu itu Alain Prost dan Nigel Mansell. Sidepodnya sampai ke depan seperti ini. Ini aneh saya. Era-era mobil kecepatan, suara melebihi kecepatan ya. Jadi suaranya datang dulu, baru mobilnya datang ya kan. Saya merasakan waktu di Sepang tahun 2001 itu pun saya merasakan ini suara melebihi kecepatan. Jadi suaranya datang dulu, baru mobilnya. Dan itu kan beda, Mas. Dalam artian mohon maaf, saya nostalgia zaman pertama suka F1.
Dan ya saya suka yang seperti ini. Saya punya harapan tinggi mobil tahun 2022 nanti bisa, ya kan sudah dicoba diarahkan lebih minimalis, lebih kembali ke era ini sebenarnya. Jadi hidung lebih rendah, sayap lebih simpel, tanpa bargeboard, aerodinamikanya ditarik ke bawah lagi. Jadi moga-moga nanti tim-tim menemukan solusi yang elegan. Saya paham lah, karena komputer nggak akan, kalau kita pakai program komputer, bagaimana dengan regulasi 2022 mobil ini paling cepat? Komputer kan nggak peduli dia elegan atau tidak. Komputer tahunya adalah ini efisien. Yang paling efisien seperti ini, yang paling cepat seperti ini. Nah, kalau zaman dulu ini kan masih orangnya. Gary Anderson punya gaya, John Barnett punya gaya, Adrian Newey punya gaya, dan itu tidak bisa didikte oleh komputer. Nah, sekarang tergantung Apple ya. Ya, tergantung Apple. Sekarang siapa aja, mungkin ada program desain mobil F1, dikasih regulasi dimensi, dikasih regulasi bentuk segala macam, klik. Nah, keluarnya jadi kayak gini. Dan mungkin 10 tim, lah keluarnya sama, dibuat beda apanya ya, kan jangan-jangan kayak gitu. Nah, itu yang saya rindu, F1 zaman masih banyak yang original. Nah, setelah ini nggak banyak, habis ini ada satu mobil yang saya ingin tampilin karena memikat saya, Benetton. Siapa yang nggak tahu Benetton? Benetton itu fashion. Alfa Tauri itu fashion, tapi nggak kayak Benetton dulu. United Colors of Benetton, kita semua tahu itu. Bagaimana warna-warni itu menyatu jadi sesuatu, dan warna-warna basic jadi sebuah kombinasi yang istimewa di sebuah mobil balap. Kan kayak gitu kan. Nah, ini Benetton tahun 88, pembalapnya Thierry Boutsen. Sangat cakep enggak, sangat enggak, tapi coraknya memang luar biasa. Tahun 90 dibuat lebih anggun lagi. Ini Nelson Piquet. Waktu itu juara dunia 3 kali juga. Ada tulisan United Colors of Benetton. Jadi ini sebelum era Michael Schumacher di Benetton, mobil Benetton itu seperti ini. Jadi dulu saya pernah, salah satu mobil pertama yang saya rakit, miniaturnya adalah Benetton 190 ini. Dan waktu itu kan warna yang gampang, Mas Yo. Hijau, merah, biru, kuning, hitam, putih, selesai. Jadi kok bisa ya ini jadi warna yang ikonik gitu. Ini salah satu, dan ini kan juga bukan tim ejek-ejek, ini kan menang-menang juga balapan seperti itu. Sehingga United Colors of Benetton, entah mungkin sudah berapa tahun tidak ada pengamat F1 yang ngomong United Colors of Benetton, kecuali di podcast ini kan kayak gitu. Jadi ya saya rindu dengan Alfa Tauri itu fashion, tapi kok warnanya cuma putih biru kan, saya juga agak kecewa. Sayang gitu ya. Iya sayang, main warna lah, cuek lah. Toh jangan-jangan bosnya juga nggak cari uang di fashion kok. Makanya saya juga berpikir, aduh kalau Indonesia bisa masuk itu kan lucu kan, batik keris, gitu, batik semar, itu kan ya mimpi lah gitu, kan lucu gitu kan, mobil di batik itu kan bingung. Ini kan jujur kalau saya suka mobil Formula One, memang kalau secara teknis saya nggak ngalamin, tapi saya suka satu bentuk. Kedua, yang sampai sekarang saya nggak habis pikir adalah bagaimana kayak contoh Red Bull. Kenapa ya warna Red Bull itu bisa bagus padahal itu banyak sponsor nempel-nempel. Nah, satu selalu kalau lihat mobil itu desainernya itu bagaimana menempelkan logo ini di sini, ini di sini, sini. Dilihat tuh enak, mobil F1 tuh enak. Kenapa? Dan itu sudah era modern kan Mas Jawa. Dulu Red Bull itu pengennya warnanya seperti warna kalengnya itu kan, silver dan biru. Sempat disimulasikan seperti itu, tapi pada akhirnya nemu dengan format yang sekarang ini yang menurut saya lebih ikonik. Tapi itu pun sebenarnya warnanya sempat ganti-ganti kan. Dulu waktu zaman David Coulthard warnanya masih Mark Webber dulu ya, awal-awal sebelum Vettel itu warnanya masih glossy, masih mengkilap. Tapi belakangan 10 tahun terakhir dia lebih doff supaya di TV lebih kelihatan seperti itu. Jadi pilihan warna sekarang itu bukan karena tampilan, tapi supaya di TV kelihatan lebih optimal. Zaman Benetton ini kan nggak peduli TV seperti apa dulu, yang penting desainku ikonik seperti itu. Nah itu saja. Jadi yang menarik itu kan kadang-kadang mobil-mobil itu desainernya walaupun mobil lama pun kenapa nempelin warna kuning, biru, putih, merah, ini kok dilihat kok asik ya, kok asik ya. Ini kan kenapa kalau punya replika masih ada kardusnya ya beda dengan yang sudah dibuka begini, dilus-lus. Tambah buram. Dua lagi sebenarnya, dua mobil terakhir yang saya tampilin. Yang pertama adalah Lotus.
Lotus. Ini Lotus 79, waktu itu Mario Andretti jadi juara dunia. Nama anak saya yang ketiga Andretti, jadi kenapa ini salah satunya. Dan ini mobil yang beberapa episode lalu pernah saya singgung sebagai pionirnya ground effect, di mana angin itu dikelola lewat bawah sidepod, lewat bawah bodi, yang akan, dan teknologi itu yang dipakai untuk tahun 2022 nanti. Dan ini adalah sampelnya. Jadi satu, mobil ini inovatif, dua, pembalapnya Mario Andretti, tiga, warnanya juga ikonik. Jadi waktu dulu kan era rokok ya Mas Dewa, ya, semua rokok kuning Camel, merah putih Marlboro, hitam emas itu adalah John Player Special, rokok juga JPS. Jadi ini warnanya, dan ya, ini warna yang sampai sekarang juga termasuk salah satu warna paling ikonik di F1, dalam sejarah F1. Lotus 10 tahun yang lalu sempat mencoba menerapkan warna ini lagi, waktu masih Kimi Raikkonen terakhir di Lotus, sebelum kembali lagi jadi Renault, kemudian jadi Alpine. Kan terakhir menang, sebelum Ocon menang, terakhir menang kan warnanya pakai seperti ini sebenarnya. Jadi ini warna yang juga sangat ikonik. Ini salah satu mobil. Sebenarnya ada versi tahun 72-nya yang Emerson Fittipaldi yang juga saya sangat suka, tapi untuk podcast ini saya tampilkan yang Lotus 79. Dan mobil terakhir yang ingin saya tampilin sebenarnya waktu saya pertama suka F1, ini mobil yang paling saya benci, Mas Joko. Apa itu? Karena kan ini mobil yang bikin Senna nggak bisa menang. Dan ini mobil yang sangat dominan waktu itu, yang menang berturut-turut 5 kali. Nggak kalah-kalah, hanya yang lain bisa menang kalau dia nggak finish. Ini saya tampilin, ini Williams Renault FW14B tahun 92. Nah ini kuning, putih, biru. Ya, menurut saya ini kan ini Williams, puncaknya Williams adalah ini. Dan kalau kita pikir kan mobilnya cakep-cakep amat juga enggak sebenarnya. Kalau dilihat bentuk-bentuknya kan tidak ada yang khas. Ini karya Adrian Newey ya, jangan salah, ini karya Adrian Newey. Dari Leytonhouse dia pindah ke Williams, dan dia konsep aerodinamikanya Williams adalah yang paling jaya waktu itu ya, karena Adrian Newey. Dan kalau dilihat kan ini sebenarnya tempel-tempelan banyak sponsor besar kan. Camel kuning oranyenya dipasang di atas. Labatt itu merek bir Kanada itu warnanya biru. Ada Canon yang putih merah. Tapi kombinasinya jadi bagus. Ini kombinasi warna yang paling susah untuk diterapkan. Tapi Williams sebenarnya sih dibilang bagus, menurut saya sih enggak. Tapi karena ini menangan, mobil kalau menangan kan kelihatan cakep. Kayak gitu. Jadi ya apapun, ini adalah salah satu mobil paling dominan dalam sejarah F1, dan ini mobil paling canggih dalam sejarah F1 dalam artian waktu itu. Nah, ini ikonik karena waktu itu Ayrton Senna ya numpang di atasnya Nigel Mansell waktu itu, kalau nggak salah di Inggris. Atau di mana saya lupa. Jadi ada momen-momen ikoniknya juga. Dan ya mau nggak mau, meskipun ini salah satu mobil yang paling saya benci waktu saya kecil, harus masuk ke list saya karena ya ini mobil paling canggih. Suspensi aktif, suspensinya nggak ada perinya, dia bisa gerak sendiri, menyesuaikan dengan gelombang jalan. Zaman segitu ya? Zaman segitu, dan akhirnya dilarang kan teknologi itu. Karena itu kayak pembalapnya cuma perlu belok-belokin aja, semuanya diatur mobilnya kayak gitu waktu itu. Jadi ini mobil yang sangat canggih, sangat luar biasa. Dan ini mobil terakhir yang saya tampilin di sini, karena ini mobil yang bikin saya kalau nonton F1 dulu patah hati. Aduh, Williams lagi yang menang, dulu kayak gitu kan, masih SMP waktu itu. Tapi ya harus diakui ini mobil yang luar biasa. Dan siapa yang mengira kombinasi warna seperti ini bisa jadi ikonik, kan seperti itu. Jadi ya itu mobil saya. Ya memang ada kok nggak ada McLaren zaman Mercedes yang chrome, yang silver. Ya ada yang bagus-bagus, tapi itu menurut saya sudah era yang sangat modern. Apa yang saya tampilkan di sini adalah yang mewakili era di mana ketika saya pertama kali jatuh F1 dan benar-benar hidup saya tiap hari itu baca F1, internet belum seperti sekarang, clipping, cari mainan segala macam, itu adalah mobil-mobil ini. Jadi masih harus cari videonya VHS. Di TV belum ada. Seperti itu. F1 Mania. Jadi mobil ini Asa paling suka, tapi saya paling sedih, dan tadi pagi saya sempat mau nangis saya. Jadi saya sombong ke Asa. Aku nanti mau nampilin ini, replika saya foto ke Asa. Jawabannya dia adalah, masih ada WA-nya. Mas, replikanya aku beli aja. Ini kalau dibeli Asa nggak boleh sungkan, kalau boleh. Ternyata kok dia suka, berarti mobil ini kan ada sesuatu yang ada di mobil. Nggak lama dia balas. Coba tunjukin lagi yang mana, Mas. Tunjukin lagi yang mana. Yang apa itu tadi. WA-nya?
Oh bukan. Enggak, ya mobilnya, ya itu. Ini Ya, Williams V14B yang ada Senna ya. Ya, yang... jadi dia WA saya mau dibeli. Saya bingung, nggak dikasih. Asa ini sering ngajak saya ke sirkuit. Kalau saya kasih, ini pasti mobil istimewa. Kenapa dia sampai mau beli? Nah, saya udah bingung, stres. Ternyata ada WA lagi sebelum siaran. Mas gak jadi. Aku udah nemu punya aku ada ternyata di atas. Alhamdulillah. Jadi saya sampai gara-gara Mas Dewo ngirim foto itu saya punya aku mana itu ya. Kan mohon maaf koleksi saya kan banyak dan semua masih dalam dus Mas. Jadi kadang-kadang tertutup oleh yang lain. Tertutup yang lain gitu. Jadi saya kayaknya punya tapi kok nggak kelihatan gitu. Ternyata di ujung atas dan ketutupan mobil yang lain. Oh ada Mas Dewo aman nggak jadi beli. Itu istri saya udah Dini mau dibeli Asa. Aduh, lah keren gue. Kayak mana man kamu 20 tahun nyimpen kan. Ya, event-eventnya itu tadi Asa udah nyampaikan kalau saya cuma mau ini mobil kesukaan saya. Saya nggak, ini Niki Lauda. Ya, McLaren tahun 80-an, 84, 85 ya. Iya, betul, ini MP42. Ya, 84. Jadi ini saya suka bukan karena saya jago F1, bukan. Gara-gara nonton filmnya Niki Lauda. Ya. Tapi itu sebelumnya Mas Yo, filmnya itu kan tahun 70-annya ya. Sebelum Niki Lauda ini kan era Niki Lauda di McLaren, yang filmnya tuh era Niki Lauda di Ferrari. Iya, Niki Lauda, ya. Intinya Niki Lauda itu film itu membuat saya kepengen ketemu Niki Lauda. Walaupun saya dikasih Asa ID card wartawan foto itu tahun 2010 pertama kali. Itu saya ketemu Niki Lauda, ya sudah Niki Lauda gitu. Tapi setelah lihat filmnya, bagaimana F1 zaman dulu, James Hunt kayak apa, orang hidup dengan rokok, dengan bir, dengan perempuan, itu F1 zaman dulu gitu kan. Ya. Ini jadi saya akhirnya saya kepengen ketemu Niki Lauda gitu. Nah ini kebetulan saya dapat ID card dari Asa liputan di Amerika tahun 2013. Ya. Jadi saya ke WW, teman-teman, saya dan Asa ini punya langganan namanya Beiliu 666 itu WW. Jadi kalau saya tadi menunjukkan beberapa mobil yang Asa bilang ini bagus, itu bukan karena bukan saya punya duit banyak, enggak. Saya kalau mau beli replika, diskusi dulu sama WW sama Asa. Saya aku beli ini gimana? Jangan. Ini aja prospek. Oh ini aja karena ini. Ini aja. Nah, beda kalau orang punya duit, beli lengkap gitu. Saya enggak. Kenapa dulu saya punya Kimi banyak? Karena dulu zaman-zaman kita dulu Kimi itu calon yang top. Ya kan? Ternyata meleset. Tapi minimal Kimi masih ada di sirkuit sampai sekarang, ya kan, Sa? Ya. Terus McLaren 2007 itu ada Lewis Hamilton. Saya beli karena apa? Ya diajak Asa ke sirkuit ke Shanghai, waktu itu dia mau juara dunia, gagal ya saya gara-gara emosi melintir, gagal ya. Saya beli replikanya, siapa tahu orang ini akan ngetop. Loh, sekarang kan ngetop sekarang gitu kan. Nah, iya kan Sa? Nah kalau ini saya bawa karena saya setelah lihat film itu, saya beli ke WW, berapa harganya W? 1, berapa gitu. Waduh, dan uang saku habis. Gini aja, kalau dapat tanda tangan dibeli, kalau nggak dapat tanda tangan dikembalikan. Ternyata mobil ini waktu saya kasih di koper pecah. Waduh, harus cari Niki Lauda sama gitu kan. Jadi Kamis sirkuit nggak ada, Jumat nggak ada, Sabtu nggak ada. Baru Minggu pagi nongol Sa. Udah tak tungguin sampai selesai tanda tangan, baru saya ke track untuk motret balapan Sa. Inilah makanya Sa, kenapa Niki Lauda ini menurut saya paling saya sayang ya tadi perjalanannya jauh ke Amerika, kedua risikonya tinggi karena sudah pecah tadi Sa. Tapi dapat kan ya? Dapat ya. Dan orangnya sudah mendiang sekarang, jadi itu jadi mahal sekali. Nah, itu jadi Evan Mania ini strategi. Jadi menurut saya jangan menganggap replika ini mahal, banyak cara. Saya dulu selalu menjadi maklarnya Mas WW. Kalau ada barang-barang baru saya upload ke medsos. Siapa mau beli saya dapat 10%. Saya kumpulin sambil apa tuh. Dan jangan lupa ini ya saya untuk replika ini jangan sungkan-sungkan main ke Toy City atau apa ya, Sa? Bener nggak, Sa? Ya, siapa tahu nemu. Ada Hot Wheels kan? Iya kan? Ya. Nah, saya mau tunjukin ke teman-teman, mau ngomongin mobil ya. Kayak gini kan murah, cuma 200.000 Ferrari ada, ya kan? Jadi menurut saya teman-teman kalau kita lihat Asa memang budgetin ke replika itu, Asa pasti budgetin, teman-teman yang budgetin. Kalau enggak saya instinktif juga kok. Suka apa beli. Jangan dulu Mas Dewi pertama ke rumah saya itu, Mas ini yang semua yang di lemari yang ini saya beli ya Mas, kayak gitu. Waktu itu saya malah punya saya yang ditawar. Ya karena terlalu tua. Not for sale. Ya. Jadi
saya punya teman Asa dan WW, kalau Asa ini barang-barangnya lama 70-an ke 80, WW itu kebanyakan ya yang baru. Yang baru-baru kan waktu itu kan. Jadi Evan Mania ini bukan, maaf ya, kita bukan manas-manasi apapun, teman-teman harus mimpi. Bagaimana cara mencarinya, yaitu tadi barang-barang saya ini tidak semuanya mahal karena ya tadi di kota, nggak ngira. Kaos-kaos juga, kaos-kaos yang di kota. Jadi inilah yang membuat Evan itu hidup menurut saya. Ya kan? Jadi kalau kita bosen, stres, ya inilah mainannya. Cari cotton bud, isi, udah seneng gitu kan. Ada toko di Melbourne, Mas Dewo. Saya setiap kali ke Melbourne kan termasuk paling sering nonton F1 di Melbourne juga, dan suka ke sana juga untuk urusan yang lain. Itu ada seharusnya masih ada sekarang, namanya di Jalan Elizabeth Street di dekat Swanston. Jadi kalau Anda yang familiar dengan Australia, dengan Melbourne, pasti tahu itu di mana. Itu ada toko F1. Anda kalau masuk ke basementnya itu yang lama-lama seperti ini banyak sekali dan otentik semua. Jadi mungkin ada yang punya kenalan di Melbourne atau apa, silakan ke, saya lupa nama tokonya, tapi di Elizabeth Street di dekat stasiunnya, itu arah ke stasiun. Itu banyak sekali koleksi. Saya sama Mas Dewo kan dulu ke sana, kan kita sering ngopi di dekat situ kan Mas Dewo waktu itu. Jadi jadi di situ ada tempat jualan yang lama-lama seperti ini. Yang lain, toko-toko yang lain hanya buka kalau ada F1. Tapi toko yang di Elizabeth Street itu, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak dengan pandemi ini, tapi itu salah satu jujukan saya setiap kali ke Melbourne. Kalau di Indonesia, saya belum tahu, mungkin teman-teman nanti di komen juga bisa ngasih saran mau beli di mana, karena kita sudah nggak nyari, kalau kita dihubungi aja langsung sekarang. Jujur aja saya memang untuk kehidupan sehari-hari saya, bukan sombong, bukan apa ya, saya juga tas kerja ya pasti nuansa Formula One. Kaos sehari-hari saya selalu ke Puma, karena saya dulu ingat Puma itu ada Toro Rosso, Puma itu ada Red Bull, Puma itu ada Ferrari. Jadi kalau nasib kita bagus, ada Sauber juga, nasib kita bagus, kita akan dapat barang-barang itu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya, kita harus punya strategi bagaimana kita seneng tapi hemat. Ini kan penting, saya. Iya kan? Ini hemat. Mungkin itu asal ada tambahan lagi. Enggak, ngingetin aja Mas Dewo sebagai penutup. Jadi teman-teman mungkin punya mobil favoritnya masing-masing. Ini saya tampilkan lagi sekarang, ini McLaren MP48, Ayrton Senna. Jadi mobil favorit Anda apa, tahun berapa, kenapa Anda suka itu. Nanti dari Mas Dewo ada hadiah replika Ralf Schumacher tadi. Dan dari saya nanti ada 3 merchandise dari azaware.com. Aparel saya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Sekaligus jadikan ajang ini sebagai bernostalgia, berdiskusi, dan lain-lain. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, ya tadi kita sudah pernah ngomong dengan Mas Dewo, kan kita, ya siapa tahu kita bisa ke sirkuit lagi bareng, kita bisa keliling bareng, mungkin tidak harus ke sirkuit, misalnya ke museum yang ada F1-nya atau apa, itu kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Kapan lagi, mumpung F1 lagi hangat. Ya, ini lagi panas sih, cuman kita turunkan sedikit kehangatan. Karena terlalu panas terus juga nggak enak, pusing kepala. Di tengah PPKM jangan panas-panas lah, nggak enak. Itu Mas Dewo dari saya, cukup. Jadi terima kasih. Nambahkan juga, saya nggak tahu juga apakah di Takashimaya Singapura itu masih ada tokonya. Yang saya juga barang-barang kuno ada, karena sekali lagi saya dapat barang-barang murah seperti Minardi, Jordan, dan sebagainya dari situ. Itu ada tokonya, sampai tokonya itu karena nggak muat barang-barangnya sampai di lantai. Saya masih ingat di situ, kalau ada kesempatan ke sana saya selalu ngambil itu. Dan kemarin juga ada teman-teman Evan Mania yang DM ke saya gimana caranya nitip membeli Om. Waduh, kita udah nggak pernah ke situ, tapi jangan lupa bertemanlah dengan Evan Lovers Indonesia, bertemanlah dengan Evan Mania Indonesia, ya kan? Terus ada juga yang masuk di grupnya Evan Mania Surabaya, saya masukin. Silahkan nanti kalau pas teman-teman ke sirkuit saling nitip biar kita bawakan yang asli gitu kan. Nah, itu. Oke, Asa, terima kasih untuk pencerahannya mobil-mobil lama yang menurut saya tidak ada salahnya kita harus punya jiwa Oedipus, suka yang tua-tua, karena bisa membandingkan yang muda seperti apa. Sekali lagi kita tunggu bagaimana kelanjutan protesnya Aston Martin. Yang jelas Sebastian Vettel itu didiskualifikasi karena tidak BBM-nya, bahan bakarnya tidak mencukupi, dan ternyata sekarang menginspirasi semua pembalap. Jadi kalau balapan semua sekarang bawa KTP wajib. Kalau kehabisan bensin bisa ditinggal KTP-nya. Dan salam.